Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Entertainment. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo warga Pasundan, kembali lagi bersama kami di Bimas, Bincang Mahasiswa. Kumaha Dararama. Alhamdulillah. Oke, Kang Haji, sekarang kita pada hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial, mahasiswi PJKR angkatan 2021. Betul, Mas Reza. Jadi mahasiswi yang kali ini berhasil meraih juara 2 komit bergu dari cabur karate. Betul. Gimana? Tencin, sehat? Damang? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya, Tenzin sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tencin, Tencin itu kemarin meraih juara 2 di komit bergu ya. Nah, Tencin, kami pengen nanya dong, selama proses sebelum Tencin ini meraih juara 2, ada nggak proses meraih latihannya itu kayak gimana? Betul. Apakah ada tekanan dari senior atau pelatih atau keluarga atau dari Tencin sendiri ada ada target gitu? Motivasi tersendiri gitu ya. Terlebih kan kalau latihan pastinya banyak pengorbanan gitu kan. Banyak hal-hal yang ditinggalkan lah gitu. Yang pertama mungkin kalau proses latihannya ya pasti capek ya. Betul. Terus kalau setiap proses latihannya dari hari ke hari beda intensitasnya. Mungkin hari ini latihannya high, terus besoknya low. Tapi kalau misalkan latihannya low, kita lebih ke ditekanin biar otak kita mikir gitu. Gimana caranya kita nanti di sana membuat strategi di lapangan sendiri gitu. Biar mainnya kita nggak monoton gitu-gitu aja. Terus gimana caranya mempertahankan poin. Dan yang ketiga, gimana caranya kita mengontrol emosi saat kita ketinggalan poin itu. Terus kalau misalkan pada latihan lo itu mungkin kan suka ada konseling sama senior sama teman-teman yang lain gitu. Terus kalau jadi tekanan. Yes, tekanan gitu kan. Terus kalau dalam proses latihan kan ada yang high, ada yang low gitu kan. Nah itu teh latihannya apa aja sih teh gitu? Apakah lebih ke fisik, beban, atau lebih ke strategi gitu? Kalau misalkan di awal-awal di TPU tahap persiapan umum, mungkin kita latihannya lebih ke beban ya. Kalau beban ada, fisiknya ada, jadi lebih capek 2 kali lipat lah, gimana gitu. Gitu ya. Sedikit. Oke. Nah iya gitu jadinya tuh kalau untuk strength ya gitu, kekuatan berarti kan dibeban dulu ya. Iya. Dalam TPU itu dibentuk dulu dari strength dan fisiknya sebelum masuk ke mungkin teknik atau strategi dalam bermain gitu. Nah jadi berapa lama sih teh proses pembentukan dari yang TPU itu yang fisik, beban, yang kayak gitunya, latihannya berapa lama gitu? Mungkin karena waktu pas Porda ini kan kemarin bulan November kemarin sih awal bulan. Terus kita tuh mulai tesnya abis lebaran, jadi jangka waktunya tuh cuma sedikit kan. Jadi program latihan yang beban fisik itu jadi kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Tapi ada nggak tryout dulu gitu sama kontingen lain dari kabupaten lain gitu? Mungkin sebelumnya tuh ada rencana katanya mau tryout ke daerah lain, ke Jawa Tengah kayak gitu. Tapi dikarenakan jangka waktunya pendek, jadi tryout kita tuh dilakukan waktu kemarin STKIP Pasundan Cup. Di situ dijadiin tryout. Tapi kalau aku sendiri tryoutnya di STKIP Pasundan sama kemarin terakhir di Kejurnas BKC. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh ngaruh nggak sih buat TNC nih buat nargetin kan target tentunya target juara ya. Makanya saat dan sekarang juga alhamdulillah jadi juara kan. Tryout itu sangat membantu nggak buat TNC sih? Ya sangat membantu sih. Jadi kalau misalkan di tryout nih kita ngeliat video kurangnya kita apa, jadi bisa diperbaikin. Oh, aku kalau misalkan dapat lawan kayak gini, akunya kurang gimana. Jadi dilihat lagi videonya, dikasih masukan sama pelatih biar kita bisa memperbaiki, biar nanti pas Porprov nggak keulang lagi kesalahannya. Gitu. Kalau dari segi mental gitu ya, yang namanya pertandingan kan pasti tensinya bukan hanya dari itu kan, dari penonton juga banyak banget gitu ya. Kalau dari tryout itu ngaruh gak sih teh ke mental bertanding? Ngaruh banget sih sebenarnya kalau aku sendiri ya. Jadi kalau misalkan nih kemarin aku
ke jurnas BKC terakhir jadi tryout juara 2. Nah, Aku tuh sempat mikir, ntar kalau misalkan Porprov aku bisa nggak ya juara, atau misalkan jadi tekanan iya jadi tersendiri kayak gitu ya. mikir jadi overthinking akhirnya tuh kayak takut gak bisa ngasih yang terbaik atau takut gagal lagi gitu. Jadi ibarat udah punya nama, terus kita maju ke step berikutnya atau otomatis bakal dilihat kan. Iya. Disorot punya beban tersendiri gitu ya. Selama pertandingan kemarin di Porprov Karate kemarin di mana? Di Subang. Di Subang. Nah, selama dari mana juga ini kontingennya gitu kan? Gue belum tahu nih. Iya, dari kontingennya dari mana ini? Saya dari Kabupaten Bandung Barat. Oh, dari Bandung Barat ya. Iya. Dari Bandung Barat untuk cabur karate sendiri ada berapa orang nih yang berangkat? Ada 15 orang kita full team, cuman yang tidak terisi di kelas putra komite men 75 sama kelas bergu putra. Kata bergu putra. Berarti ada beberapa nomor dalam karate? Ada. Berapa nomor itu? Kalau putri ada 5 nomor, komite min 50, komite min 55, komite min 61, komite min 68, dan komite plus 68. Satu lagi kata perorangan putri. Kata. Kalau kata itu gimana sih teh? Kalau kata lebih ngelihat keindahan jurus gitu. Menampilkan gerakan. Ya, gerakan. Kalau yang tarung itu namanya apa teh yang Komite. berantem? Oh, itu komite. Iya. Oh, kalau teteh kemarin turun di Komite. komite beregu itu. Ya. Kalau beregu berapa orang teh? Kalau komite bergu yang putri 3 orang pemain, 2 cadangan. Kalau yang putra 5 orang yang main, cadangannya 1. Oh, yang kayak gitu juga ada cadangan ya? Ada. Saya kira nggak ada cadangan gitu teh, langsung aja. Tencin tuh kan kemarin di Subang ya, Iya. Karate Porprov. Nah, selama bertanding kemarin, kota mana yang paling sulit dikalahkan yang menurut Tencin tuh paling kuat timnya? Di bergu otomatis di komite bergu ya, Putri. Apa yang juara satunya emang kuat? Komite di Kabupaten Bekasi sama Kota Bandung. Sebetulnya kemarin tuh waktu komite bergu seharusnya nih ya, kita tuh dapetnya emas. Oh. Tapi Soalnya waktu pas 3 detik terakhir, kebetulan teman saya yang main, kan final tuh sama Kota Bandung ya. Poinnya tuh udah sama kita tuh. Cuman yang Kota Bandung itu naik kaki kan, nendang. Padahal kakinya itu ketangkis sama teman saya. Tapi wasit yang sebelah sini naik poin. Jadi kita kalah sebenarnya itu ketangkis. Terus sempat komplain ke wasitnya. Kata wasitnya tuh kalau misalkan bisa komplain tapi tidak bisa merubah hasil tetap berarti tetap hasil gimana wasit dan keputusan wasit. Nah, yang tentunya otomatis mau nggak mau kita harus menerima ya, karena dirasa karena kita udah bertanding otomatis segala keputusan kita serahkan ke wasit. Ya, berarti kita syukur aja gitu ya. Gitu. Tencin, selama proses sekarang Tencin karate berkecimpung di dunia karate dari kapan? Dari SD kelas 4. SD kelas 4 sampai Lama sekarang. banget ya, udah lama gitu. Nah, Tencin sendiri motivasi dari karate nih dari kelas 4 sampai sekarang dapat motivasi dari karate itu emang dari pribadi sendiri atau dari Keluarga atau gimana? Awalnya sih gak terlalu mau karate ya, cuman disuruh sama ibu. Ibu. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Disuruh sama ibu terus kayak ya udah nyaman aja gitu di karate. Tapi sebelumnya udah pernah coba cabur-cabur yang lain? Belum pernah sih. Belum pernah. fokus di karate aja berarti satu Ya, ya. cuma satu doang itu. Setia berarti. Iya. Ini. Setia sih Ya, jadi Baraya Pasundan, Tencin ini salah satu orang yang setia. Bisa kali. Tencin, kemarin nih selama di Subang ada nggak momen menarik di Porprov itu pas pertandingan, pas kejuaraan? Apakah Tencin kepukul atau ada yang berantem atau gimana di pribadi Tencin? Kalau misalkan momen menarik sih lebih ke udah menarik terus kayak bangga sama diri sendiri gitu ya. Boleh kan kita berbangga sama Iyalah diri pasti sendiri? udah dapat juara 2 gitu kan. Iya. Waktu komite bergu ya. Kan 3 pemain itu 3. Iya. Kita lawan sama Kabupaten Bekasi. Yang main pertama menang, teman saya menang. Terus yang main kedua itu draw. Otomatis saya harus main kan. Iya. Jadi penentu menangnya di saya. Sedangkan lawan saya sendiri itu atlet juara PON juara 2 tuh sudah pernah pelatnas gitu. Keren. Pasti kan dalam hati Tantangan tuh mikir tersendiri, kayak gini, udahlah pasrah aja gitu. Mau gimana lagi udah pasrah, dia udah punya nama. Iya. Main sama dia, ternyata yang penting berani, terus dorongan, banyak supporter yang nyemangatin. Alhamdulillah bisa ngalahin gitu kan. Dengan poin 2-1. Just do it yang ini. Ya, terus Gitu. Ibaratnya kalau kita entah lawannya sama siapapun yang penting kita keluarkan maksimal. Betul. Keren sih.
bisa ngalahin atlet apa tadi pon yang udah masuk pelatnas juga gitu Ya, ya. alhamdulillah. Kalau untuk tadi kan kayak apa ya, penyemangat gitu ya dari supporter. Nah selain di luar supporter nih apa sih yang buat Tencin lebih semangat lagi gitu? Apakah dari keluarga atau mungkin ada sosok di balik itu, ada pacar atau apa? mungkin. Ya. Biasanya sangat mempengaruhi pacar. Betul. Ya sih, yang pertama support dari keluarga juga pasti ada kan. Yang kedua memang ada salah satu orang spesial yang semangat ke saya gitu. Dari Jadi kayak ada orang yang nonton. ya halo. Get about the blow. Living is what to do. That is what we do. Semoga nonton ya. Harus dong. Ya, ya gitu sih. Dari keluarga dan orang spesial dan teman-teman semuanya yang nyemangatin saya. Biasanya pacar ini mempengaruhi banget ya. Ya betul banget. Psikis mungkin ke kita bermain bener. Betul dari hati semangatnya juga ya. Benar banget. Jadi kalau misalkan ya lagi berantem sama pacar aku, tiba-tiba emang jadwal latihan jadi kayak malas gitu, nggak fokus. Dikasih materi ini masuk, tapi pas dites salah gitu. Sampai kayak ditegur sama pelatih, kamu tuh harus fokus. Gak usah mikirin yang lain, mikirin dulu apa yang akan datang di depan. Tapi ya tetap aja ya udah dong gitu kan, namanya juga kita lagi galau, lagi gimana, tetap aja kan kayak kesal-kesal gimana gitu. Ya ketika pastinya di bawah banyak problem pasti kena dampaknya. Ketika Betul. kita happy juga mungkin jadi lebih semangat mungkin ya. Betul. Gitu. Tapi Tencin ini sendiri mungkin boleh bertanya dikit ya, agak dalam gitu ya. Kan pastinya ketika Tencin berantem mungkin sama problem sama pacarnya gitu kan, otomatis yang gimana mempengaruhi performa mungkin ya, mempengaruhi performa Tencin di karate. Itu biasanya emang suka dikonsultasikan ke pelatih kah atau ke keluarga kah biar nggak bisa berantem gitu sama pacarnya, jadi biar tambah semangat lagi gitu. Kalau aku sih nggak pernah cerita sama orang tua ya, soalnya kayak sama orang tua beda rumah. Lebih cerita ke teman sih, kenal teman dekat yang udah deket banget, yang udah tahu aku orangnya kayak gimana, keluarga kayak gimana gitu. Nggak pernah cerita sama orang tua masalah kayak berantem sama pacar, sama teman gitu nggak pernah. Berarti Tencin Dipendam sendiri. tipe yang introvert gitu ya. Dalam Emang sama hal- sekali nggak pernah. Kan biasanya ada orang nih ketika punya problem gitu atau apapun ya, ada yang ke teman, ada yang ke orang tua karena deket dengan orang tua, atau emang Tencin biasanya kan kalau perempuan ke ayah atau enggak ke ibu gitu. Kalau Tencin sendiri ya Nggak pernah cerita sama sekali, pengen cerita kok mah punya pacar gitu doang, nggak pernah kayak curhat dalam gitu, pernah. Tentang apa aja yang dilaluinya gitu ya. Nggak pernah. Oke sih, biasanya kan ya perempuan identiknya lebih biasanya lebih terbuka gitu sama orang tua. Apalagi kan pas mau tandingnya gitu ya. Pas mau tanding kan biasanya yang pertama itu doa orang tua dulu kan. Kalau misalkan hari ini nih udah mau berangkat ke lapangan, pastinya kan ngehubungin dulu orang tua gitu, atau mungkin orang tuanya ada ngedampingi di lapangan langsung atau gimana gitu kan. Enggak sih, kalau aku mah gara-gara kan ibu aku udah nggak ada, udah meninggal, papa aku nikah lagi, terus aku tinggal sama nenek dari ibu aku. Jadi kalau misalkan dikatain cuek, orang rumah ya memang cuek gitu. Jadi aku tuh sehari-hari kayak ngekos gitu di rumah tuh, kayak keluar rumah tuh cuman kuliah latihan gitu. Gak ada, kalau udah sampai rumah ya udah aku diem. Kalau misalkan ditanya ya aku jawab, kalau enggak ya enggak aku jawab gitu. Berarti Tencin ini paling dekat sama almarhumah Ibu dulu, tapi udah lama sih juga ditinggalnya waktu aku masih SD. SD. Berarti momen-momennya tapi tetap ada momen dong. Ada sih. Kalau di rumah berarti sekarang sama siapa? Ikut ke ayah atau gimana? Sama kakek sama nenek. Oh sama kakek sama nenek. Iya. Berarti sekarang lebih dekat sama kakek sama nenek Iya. atau Ya, jarang ngobrol gara-gara juga? serem aja gitu. Ngobrolnya tetap aja jarang. Iya. Juara 2 ini kemarin dipersembahkan yang pertama kali itu siapa? Meski ibu. Siapa ya? Ya soalnya ibu kan dulu pengen banget aku jadi tentara, tapi nggak bisa kan. Pengen jadi atlet karate, ya salah satunya ini harus berjuang gitu, harus apa ya namanya? Ya berjuang mati-matian lah gitu, sampai ibu aku nitip pesan ke pelatih, tolong ya katanya. Latih dia katanya biar jadi atlet yang bagus gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi jadi di karate mau pindah ke yang lain, mau sampai keluar teh dikasih masukan lagi sama pelatih aku, jadi ingat lagi ke ibu, balik lagi gitu. Memang arti ibu buat seorang Cynthia Rizky apa? Segalanya. Mungkin kalau misalkan dipikir sama aku, kalau misalkan aku masih ada ibu, mungkin aku nggak kayak gini gitu, bisa lebih tinggi nama aku gitu. Makanya Alhamdulillah. tentunya Cynthia di sini juga kan
bisa jadi ibu dia di atas sana, di sana Seneng selalu bangga. mendoakan, selalu bangga dengan Cynthia dengan prosesnya sampai detik ini. Nah, kita nggak boleh bersedih-sedih dong. Jangan dong. Ya, Apaan tuh? Tencin, kan sekarang udah juara 2 nih di Porprov nih, udah juara 2 di Porprov. Ada nggak targetan lagi setelah ini atau emang belum Cukup ada di sini gitu? gitu. Targetan lagi. Yang pertama ya, kemarin tuh pernah berpikir kalau misalkan aku nggak dapat medali di Porprov, udah lah keluar karate aja gitu. Mau kerja aja sambil kuliah gitu kan enaknya part time gitu kan. Bentar, ngeliat temen-temen. bertolak belakang dari yang tadi dong. Mana? Kan Dari- mau keluar karate tadi ya. didukung sama ibu, almarhum Iya. ibu. Iya, aku ambil berpikir ke situ. Cuman kemarin tuh dipanggil sama ketua karate yang di Bandung Barat itu. Cina yang menang itu komite beradu aku sama temen aku. Dipanggil katanya kalau Porda nanti harus membela Bandung Barat lagi dengan kalian udah dapat wildcard, jadi tinggal tanding aja, gak usah seleksi lagi di Bandung Barat gitu. Jadi kita harus latihan lagi lah, mau gimana juga. Tuh, Emang Porprov tuh berapa tahun sekali? 4 4 ya. tahun ya. Oh ya, V, for your information, ini juga salah satu host kita ya. Ini Kang Ajis juga yang kemarin juara 2 di cabur hoki itu kan. Jadi sebenarnya gak cuma Tencin aja di sini, sebenarnya Kang Ajis juga kemarin berhasil meraih juara 2 di ajang hoki. Hoki apa Kang Ajis? Kebetulan saya kemarin turun di hoki outdoor. Hoki outdoor. Ya. Emang hoki itu ada berapa? Hoki itu kalau sekarang Porda sekarang ada 3 nomor. Ada hoki outdoor, hoki indoor, sama hoki 5S. Ya, Oh, di kalau hoki 5S ini baru masuk Indonesia. 5S. Ya, jadi Bukan 5 IC. bukan Oh. 5S gitu. S-nya arti? Saya juga kurang tahu ya karena itu emang Masih baru kemarin sosialisasinya juga langsung dari siapa ya namanya, dari Malaysia kemarin itu. Yang jelas hoki 5S ini mungkin kalau di bola ya mirip-mirip kayak mini soccer. Ya, mini soccer. Jadi di situ nggak ada outnya. Oh. Jadi full lapang itu langsung gawang gitu. Tapi Waktunya 10x2. lebih enak di indoor outdoor 5S. Kalau menurut saya, karena saya basicnya dulu awal di indoor, mungkin di indoor gitu. Sekarang turun di outdoor gitu. Outdoor panas ya. Of course. Panas Kosong banget. ya. Ya. Pakai sunblock. Lumayan. Tencin gak mau nyoba ke ceng Ya, gitu, cabur. gitu. Yang biasanya bertarung gitu sekarang pegang stick Tapi gitu. kayaknya aneh deh kalau kayak gitu ya, ntar kaku. Beda. Jadinya ini jadi ini. Ntar dipukulin sticknya ya. Tapi emang ada kita kan kalau di karate kan emang touching kan, tes benturan fisik. Kalau di outdoor juga emang Kang Ajis ada suka benturan fisik nggak sih? Kalau benturan fisik mungkin enggak ya. Tapi kalau disebut liciknya gitu ya, bisa pakai stick atau enggak body. Nah, kalau body biasanya kelihatan. Pakai stick benar dong? Enggak, jadi Ditengkang gitu. no, stick kan dipegang nih. Kan kita Dikaitkan ke kaki tarik ya. Enggak gitu. Jadi si stick nih ada lawan kan, one by one gitu kan, 1 lawan 1. Kan pastinya dia tuh ngebelakangin kita kan. Kita kalau konsep di Blocking. betul. Konsep defense itu harus ada di depan lawan. Oh. Di samping. Jadi biar kelihatan juga bisa nge-intercept. Nah, si stick ini bisa buat nahan itu, nahan apa sih si lawan. Pas bola datang kita bisa dorong dikit. Oh. Tapi itu Yes. kalau ketahuan bentuknya Oh, pelanggaran. jelas pelanggaran, kena kartu. Tapi kalau sampai berdarah gitu nggak ada. Mungkin kalau kemarin ada kejadian di Porprov kemarin, teman saya juga sempat kena stick di bagian daerah sini. Nah, kebetulan nggak kelihatan kali ya sama wasitnya, atau saya juga nggak ngerti lah. Padahal itu teman saya udah jatuh, pertandingan diberhentiin, dilihat, tapi nggak tetap pelanggaran. Kalau Kang Ajis sendiri kemarin nggak sampai berdarah. Alhamdulillah kemarin mah cuman ya biasa aja lah, kena bola memar-memar aja, nggak sampai parah. Tencin juga kemarin dengar tadi sempat ngobrol sih di belakang ya, katanya sempat berdarah juga. Itu kenapa sih? Ya, kepukul. Kepukul. Pas final tadi. Enggak, waktu main pertama di kelas perorangan ketemu sama ada Salah satu atlet lah. salah satu atlet lah. Itu emang kenceng pukulannya. Sampai Sampai ini bocor ya, hidung aku bocor, sini biru-biru, juga baru hilang biru-birunya. tapi nggak patah kan? Enggak, tapi kalau misalkan udah kena gitu kayak yang seger, tau Kayak kayak oh kelihatan perjuangannya kayak gini gitu. nggak nangis gitu kan, biasanya ada
yang udah kena gitu kepukul biasanya mental jadi turun, tapi ini Tencin malah sebaliknya. Enggak. Kalau misalkan lagi tanding, kepukul gimana juga nggak kerasa. Nggak kerasa. Soalnya mungkin karena kitanya udah keringatan, udah panas juga hawanya. Gitu. Cuman kerasanya mungkin pas beres, aduh nah jadi nyeri. Iya, jadi sakit kenapa? Baru langkah gitu kan. Sudah beres baru kerasa sakit. Kalau di karate itu ada peraturannya juga kan? Nggak sih? Maksudnya nggak ada apa sih peraturan ya dalam mukulnya gitu kan? Mukul. Kalau setahu saya di silat nggak boleh mukul bagian atas ya, kalau nggak salah tuh. Iya. Terus kalau ditinju kan jangan mukul dari belakang gitu kan, daerah belakang. Kalau dari karate sendiri gimana tuh sih? Kalau karate sih kalau misalkan peraturannya kalau mukul ke arah muka tuh harus kontrol. Paling kalau misalkan gak boleh sampai kepalanya kelihatan gimana gitu, pokoknya harus kontrol aja gitu. Tapi sesuai center targetnya. Tapi kalau misalkan kita mukul lewat gini ke sini ya pelanggaran. Oh, itu pelanggaran. Iya. Sebenarnya meskipun touching kontak fisik tetap kita harus tahan emosi ya. Iya. Karena kalau biasanya setahu Reza ya, correct me if I'm wrong gitu kan. Iya sih. Apa itu artinya tuh? Gak tau lah, tangan saya di bawah ini, di bawah ini. Apa tuh? Ya, biasanya kan kalau emang kita emosi biasanya malah jadi buyar gitu ya. Iya. Kita emosi jadi gak berkawan, kita gak bisa berpikir jernih, malah justru Nggak jalan strateginya nggak jelas juga. Iya. Tencin kesan-pesan kemarin ketika jadi juara 2 ada nggak? Emang gimana? Setingkat power flop gitu kan? Yang pertama ya bangga sih, sedang sedih juga, sama pokoknya intinya bahagia lah, bersyukur gitu. Semua proses yang udah aku lewatin teh kebayar, walaupun belum kasih hasil yang maksimal, masih ada kurangnya gitu. Intinya bersyukur sih, sana pesannya bersyukur. Bersyukur. Jangan apa sih, kita tuh hari ini juaranya, besok kan bukan juara lagi, jadi harus latihan lagi, latihan terus gitu. Juara hanya pada hari ini, Iya. besok kita menjadi Bukan apa-apa. bukan apa-apa. Yes. Satu quotes yang bagus. Bisa nanti diedit di sini. Quote of the day. Ya, gitu. Iya. Gitu. Jadi di kemarin kesan pesan, nah ada nggak Kata-kata yang menginspirasi gitu. menginspirasi dari dan mungkin dari siapa gitu? Tadi kan mungkin yang bisa satu kata gitu yang selalu Tencin ingat gitu ketika mau bertanding. Mungkin ada ya dari pelatih aku, jadi jangan kayak takut sama nama besar gitu, jangan tahu dia itu siapa, jadi biar dia aja yang tahu sama kita. Jadi intinya apa ya, kalau dibuat quotes susah Apa ya? kata-katanya gitu. Ya mungkin Jadi dia jangan takut sama nama besar gitu, percaya sama kemampuan diri sendiri aja. pokoknya ya siap apapun temboknya mungkin kita hajar aja. Nah betul. Kalau di Sunda itu mungkin jangan kumeok sacan dipacok kali ya. Kan kadang-kadang Sunda yes. Kan kadang-kadang kita kalau lihat, kita nih lawannya juara umum misalkan atau juara ini kan kita kena mental tuh ya udah ini dulu kan. Udah overthinking duluan. Betul. Padahal sama aja gitu ya. Salah satunya tadi lawan salah satu atlet pelatnas ya bisa menang, berarti kan emang Betul. kata-kata yang dari pelatihnya emang Bener-bener diterapkan. terapkan gitu. Sebelumnya dia pernah kalah sama itu yang tadi, Oh ya, pernah kalah ya waktu pas di Pusdik Ahmed kalah 8-1. 8-1. Akhirnya di tingkat yang Oh di bener-bener Pusdik Armet sirkuit 1 menit. Ya Ini, waktu gitu kan. best of the best itu. Besar besar. sekarang bisa dibalikin kondisinya gitu kan ya. Ya itulah kita Situasi yang luar biasa. Kita berusaha, berdoa, ya sering latihan, Pasti ada jalan. dan terus Hmm. mantap sih. Jadi dari Tencin ini selalu berpegang teguh dengan kata-kata itu. Memang seberapa bangga nggak seberapa bangga Tencin sama pelatih Tencin. Bangga banget. Yang namanya bangga banget. Pelatih aku teh suka nolong kalau misalkan aku lagi susah. Kayak kalau misalkan lagi sedih sedikit tuh dia tuh sampai nanya, "Ya kenapa?" Sampai dia tuh tahu aku teh, padahal aku nggak cerita ya, sampai dia tuh tahu kalau misalkan aku ada masalah. Terus kadang-kadang ngasih jadwal latihan mandiri, ngasih ilmu yang lebih gitu kayak aku teh. Jadi udah kayak dianggap orang tua sendiri lah, kakak, orang tua. Pokoknya bangga banget sama pelatih aku. Berarti lebih dari seorang pelatih ya, sosok pelatih itu Bahkan untuk keluarga. Tencin nih. Keluarga udah kayak orang tua lah. Ya itu enak lah ketika ya otomatis ketika kita dekat sama pelatih, kita circle mungkin lingkungan di latihannya enak, Iya, gitu kan. Otomatis ya itu deh, akhirnya bisa jadi juara 2 gitu kan. Karena nggak mungkin dong ketika lingkungan kita nggak mendukung, lingkungan kita toksik, ibaratnya kan kita Gak nyaman juga gitu kan pasti ya. nggak nyaman, ya pasti nggak sampai sejauh ini gitu ya. Betul. Tentunya. Nah, mungkin informasi buat teman-teman Tencin ini juga apa ya sering bertanding gitu, sering bertanding.
sering juara, sebelumnya juga ikut kejurnas, juara berapa? Juara 1 ya? Juara 2 kali. Juara 2. Nah, jadi emang nggak di Porprov aja, tapi emang sering gitu kan tadi dari kelas 4 SD, dari kelas 4 SD di dunia karate dan akhirnya sekarang yang terakhir itu Porprov. Iya, Porprov. Mungkin lanjut ke jurnas lagi, biasanya Jurnas kan nanti, abis siapa Porprov tahu. biasanya ada ke jurnas lagi. siapa tahu nanti dipanggil pelatnas. Amin. Tencin sekarang umurnya sorry berapa? 20 tahun. Tuh, 20 tahun tuh masih Masih jangka yang panjang untuk seorang atlet gitu kan. bisa lah gitu. Emang Tencin setelah nanti nih beres jadi atlet mungkin kan ada nggak cita-cita Tencin selain jadi khususnya di bidang karate ya, ingin terjun di bidang apa? Pengen nyobain lagi daftar polisi sih. Daftar polisi. Iya, Why? polisi atau tentara. Pengen nyobain aja gitu. Iya. Yang mungkin Membuktikan kepada almarhum ibu kali. Tapi kalau misalkan memang bukan rezekinya ya cari aja jalan yang lain. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan Betul. kan bisa tercapai terwujud. Amin. Ada nggak sih pesan untuk mahasiswa yang bukan atlet gitu, tapi dia tuh pengen jadi atlet gitu. Gimana sih pesan-pesannya? Ya pesan-pesannya ya dan harus rajin latihan sih intinya mah. Udah rajin latihan, terus jangan apa ya, jangan pantang menyerah lah. Mentalnya harus kuat, jangan lembek gitu. Soalnya kan dunia olahraga kan dia tahu sendiri kan sama atlet kita keras ya. Yes. Ya, jadi mentalnya harus kuat. Tidak kuat tambah doa mungkin ya. Iya. Doa minta doa sama yang di Iya. atas. sama- Soalnya 99% usaha tidak akan berhasil tanpa 1% doa. Wah, Ini di kelas Kuat Quote of the ya, day. Iya. Iya. Kelas ya. Ya. Gimana tapi kalau misalkan kan yang jelas harus latihan gitu ya. Tapi kalau si mahasiswa ini tuh belum punya cabur lah gitu teh. Gimana tuh? Ya, satu sih jangan salah pilih cabur. Kan biasanya ada mahasiswa yang pilih misalkan ya pokoknya jangan salah pilih cabur kayak gitu intinya mah. Cari cabur yang peluangnya peminatnya sedikit, peluangnya besar gitu. Jadi harus riset dulu ya kita Betul. sebelum terjun. Alangkah baiknya kita teliti dulu, telah dulu apakah cabur itu menguntungkan atau memang tidak ya. Itu kembali kita harus punya wawasan yang jelas. Nantinya masuk ke cabur yang memang di situ udah banyak banget atlet-atlet profesional kan kurang ini juga ya. Betul. Tapi kita bisa lebih memanfaatkan yang peluangnya besar gitu. Mungkin seperti itu ya teh ya. Yang dirasakan di dunia atlet gitu ya. Tuh, Teh Cynthia, terakhir dari saya mungkin ya, nggak sebelumnya. Selama 4 tahun, baru 2 tahun di kampus ini. Selama 2 tahun di kampus ini, ada nggak yang membuat Teh Cynthia ini menjadi seorang yang sekarang atau enggak? Gini deh, Teh Cynthia kan sekarang udah 2 tahun di kuliah di sini. Ada nggak itu kan kalau di bidang olahraga cabur udah berhasil ya menjadi juara 2. Kalau di bidang kuliah ini Teh Cynthia sendiri ada nggak selama 2 tahun ini targetnya ingin menjadi di kuliah di sini ya? Ya. Pengen lulus sih kamu dia namanya. Cum laude. Ya, Cum gue malah nggak bisa bahasa Inggris sorry. Bisa bahasa Inggris. Pengen apa ya namanya? Ya intinya itu sih satu. Terus pengen gak ikut SP gitu lah. Intinya pengen lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan gitu. Jadi kan Is? Mungkin kalau dari saya mungkin semangat aja ya tuh ya. Semangat aja untuk ngeraih cita-citanya, membuktikan ke almarhum ibu mungkin yang memotivasi besar gitu kan. Pastinya bangga banget gitu kan punya seorang anak yang berbakti sama orang tua walaupun memang udah gak ada. Mungkin itu aja sih teh kalau dari saya tuh. Last, ada requestan dari penonton. Pesan untuk coach dan pacar. Coach pas lihat ini Kalau untuk pelatih sendiri Kenapa? kalau untuk pelatih sendiri intinya jangan jangan capek ngelatih aku. Terus kalau misalkan pasti kesel sih ngelatih anak yang kalau bahasa Sundanya mendegong gitu. Udah dikasih tahu kamu harus kayak gini tetap aja keras kepala malah ngelakuin yang salah gitu. Nah intinya mah jangan capek sih ngelatih aku gitu ya. Kalau untuk pacar sendiri sih intinya jangan nyebelin gitu lah. Harus gimana ya, soalnya jangan sering buat overthinking gitu. Soalnya mood aku ke teman-teman aku, kalau lain itu gimana mood dia ke aku gitu. sangat berhubungan gitu Iya, ya. tak berhubungan. Jadi itulah.
jangan nyebelin. Jangan apa lagi ya? Ini kalian cowok-cowok. Aduh. Pacar memiliki impact yang sangat besar untuk sebuah Betul. usia. Mungkin habis ini ke pacarnya bisa langsung diajak jalan-jalan gitu. Gak bisa kita LDR soalnya. Oh ini, oh gak bisa nanti ketika pulang LDR udah ya. Atau pulang di kapan? Dinis jauh ya. Ya, itu paling dari kita di podcast Bimas. Tuh. Itu aja dari kami. Terima kasih udah mau menyempatkan waktunya Iya, dari kesibukan yang sekarang, mungkin dari masa liburnya Betul, setelah jadi sedikit kepenatan terhambat gitu ya. Sebenarnya gak ada kesibukan apa-apa sih, cuma rebahan doang. Oh ini. bahan Hibernasi gitu ya. Iya. setelah sekian lama berlatih Menguras fisik dan tenaga pikiran. itu aja. Oke, thank you. Iya. Singkat Rizky Kapri, semoga apa yang dicita-citakan segera tercapai, terwujud. Amin. Apa yang diharapkan sekarang masa data yang dekat ini nanti bisa segera terlaksana. Sukses terus, pantang menyerah. Oke, itu aja paling dari kita. Halo. Gimana Kak Iza? Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Sekian mungkin dari Teh Cynthia dan kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam. Mahasiswa. Bye. Bye. Ada dong janjian closing. Kalau sama tahu. Entertainment.